Shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu kembali dalam ibadah doa pagi saat ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Mari bersama kita ambil saat teduh jenak, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah doa pagi ini kami lakukan dengan pertolongan dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 130, Monggo Samin Derek Gusti. Kita masuk dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan juga memohon pengampunan Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tapi semata-mata karena anugerah Allah bagi kami. Kami mau mengucap syukur untuk itu semua ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk membangun peribadatan bersama, untuk memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Tapi kami sadar kami hanya manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami penuh dengan kecemaran. Karena itu sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah kami saat ini, kami mohon pengampunan-Mu atas kami. Engkau kiranya sudi mengampuni kami, menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami, supaya setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan ibadah kami bukan hanya sekedar rutinitas semata, bukan hanya sekedar kewajiban semata, tapi boleh menjadi persembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Dan ajar kami agar memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membaca, merenungkan sedikit dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga
dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih belajar melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menyesal kemudian tiada berguna. Menyesal kemudian tiada berguna. Bapak Ibu, ada sebuah guyonan entah apa itu, mengatakan penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran. Itu mengingatkan kita bahwa setiap penyesalan, setiap akhir dari apapun yang kita lakukan, mungkin akan ada penyesalan. Firman Tuhan hari ini, menyesal kemudian tiada berguna. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, apakah ada pencuri yang sebelum datang ke rumah seseorang yang diincarnya, dia akan memberitahu terlebih dahulu? Apakah ada seorang pencuri sebelum dia melakukan aksinya, sebelum dia masuk mencuri ke sebuah rumah yang diincarnya, dia memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik rumah? Saya percaya mungkin 1.001 lah. 1 banding 1.000 jika ada yang melakukannya. Tetapi kalaupun ada, tujuannya yang pertama supaya pemilik rumah berjaga-jaga. Entah keluar dari rumah itu, entah mereka menyelamatkan dirinya, entah mereka melakukan apapun agar mereka selamat. Yang kedua, jika ada pencuri yang mengatakan itu sebagai peringatan. Kalau jika mereka melakukan itu dan mereka sampai tertangkap, maka pemilik rumah ini akan menghadapi resiko yang lebih besar. Karena sebelumnya dia sudah ngomong, sehingga kalau sampai dia tertangkap, kalau sampai polisi menangkap dia, berarti ada resiko yang lebih besar yang akan diterima oleh pemilik rumah tersebut. Kalau dia mengatakan, kalau dia berkirim surat, berarti ada yang pertama agar waspada, yang kedua ada peringatan. Yang ketiga, saya percaya kalaupun dia mengirim surat, kalaupun dia memberi pemberitahuan malam ini saya akan ke rumahmu, dia tidak akan dengan detail mengatakan saya ke rumahmu jam sekian, saya akan pakai baju sekian, pakai baju ini, saya akan membawa orang berjumlah sekian. Saya percaya dia tidak akan secara detail mengatakan tentang kedatangannya, tentang proses bagaimana dia sampai ke rumah yang diincar. Mungkin dia hanya mengatakan garis besarnya saja. Dia mengatakan malam ini atau hari ini saya akan datang ke rumahmu. Dengan tujuan agar pemilik rumah tersebut tidak lengah, tidak dan dia menjadi lebih waspada. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan hari ini tentang penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes, yaitu tentang ke-7 malapetaka yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Kita bisa baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Di situ dijelaskan begitu banyak, sampai ayatnya yang ke-17 bahkan dijelaskan tentang ada ke-7 malapetaka yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan tersebut dalam ayat nats tadi kita diibaratkan seperti pencuri. Diandaikan sebagai pencuri. Kedatangannya itu seperti pencuri yang tanpa diduga, tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita tahu kapan waktunya, kapan tepatnya dia datang kembali. Kita tidak tahu. Dikatakan ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Kedatangan Tuhan diibaratkan seperti pencuri yang tidak bisa diprediksi. Sekalipun mungkin ada peringatan,
Ada alarm, ada tanda-tanda yang sudah diberitahukan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, melalui apapun. Tetapi tanda-tanda itu bukan menjelaskan seberapa detail dia datang, tetapi hanya menjelaskan itu hanya sebagai peringatan agar manusia lebih waspada, lebih berjaga-jaga, sehingga tidak menyesal kemudian. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, Nats hari ini mengatakan dengan jelas hal tersebut. Dikatakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Bagaimana dijelaskan dengan sangat gamblang. Dijelaskan bahwa berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Itu menunjukkan bahwa tidak akan ada penyesalan. Dengan berbahagia, dengan berjaga-jaga tidak akan ada penyesalan. Dengan berjaga-jaga, dengan waspada, maka tidak akan ada yang namanya penyesalan di kemudian hari. Jemaat kekasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa berjaga-jaga? Bagaimana caranya agar kita berjaga-jaga? Yang pertama, kita baca dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, saya akan membacakannya bagi kita demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama, bagaimana cara kita agar berwaspada, bagaimana cara kita agar tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Yang pertama, memperhatikan cara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Tidak mudah memperhatikan, tidak mudah menjaga cara hidup kita. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Tidak mudah memperhatikan, tidak mudah menjaga cara hidup kita. Pasti selalu ada celah untuk jatuh. Selalu ada celah untuk jatuh. Selalu ada rintangan yang membuat kita pada akhirnya menyerah dan jatuh, menyerah dan kalah. Tetapi firman Tuhan dalam Efesus mengatakan, jangan seperti orang bebal. Setiap kita selalu ada potensi untuk jatuh. Tetapi mari hidup jangan seperti orang bebal. Artinya, sudah tahu salah, masih terus dilakukan. Sudah ditegur, tetapi masih tetap ngeyel. Sudah tahu bahwa jika saya melakukan ini, maka akan ada sesuatu yang saya alami. Tetapi masih terus dengan kebebalannya melakukan hal tersebut. Hari ini kita diingatkan, mari berlaku seperti orang arif. Artinya siap mengakui kesalahan dan berusaha menjadi lebih baik. Memperhatikan cara hidup tidak mudah di tengah situasi sulit saat ini. Bahkan di tengah situasi yang penuh dengan kerusakan saat ini. Tidak mudah. Tapi Efesus sekali lagi mengajarkan kita, mari hidup seperti orang arif. Artinya oke, saya jatuh. Saya bisa saja jatuh. Saya punya potensi untuk jatuh. Saya punya potensi untuk gagal. Tetapi saat saya mengalaminya, maka saya akan siap dikoreksi. Saya siap mengakui kesalahan saya. Dan lebih penting, saya siap berubah menjadi lebih baik. Kalau orang bebal beda. Tahu salah masih tetap dilakukan. Ditegur sekalipun, masukkan telinga kanan, keluar telinga kiri. Berjaga-jaga. Yang pertama, mari perhatikan cara hidup kita. Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Efesus pasal yang kelima ayat 16 saya akan bacakan bagi kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahkan kita tahu pencuri itu kita tidak tahu jam pasti datangnya. Ada orang yang berjaga kita terkadang selalu dalam pola pikir pencuri itu hanya ada di malam hari. Tetapi banyak kejadian justru pencuri berhasil masuk di siang hari.
Karena asumsi kita selalu hanya malam hari pencuri beraksi. Tapi hari ini kita diingatkan, mari mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Pencuri tidak hanya datang di malam hari. Siang hari pun dia bisa tiba-tiba muncul dan kita tidak siap. Kita berjaga di malam hari, kita sungguh-sungguh waspada di malam hari. Tetapi ternyata dia datang justru di pagi hari atau bahkan siang hari. Kita berjaga-jaga di saat sepi, tapi justru pencuri datang saat sedang ramai-ramainya. Pencuri kita tidak pernah tahu kapan waktu yang tepat, kapan pastinya dia datang. Karena itu hanya butuh kewaspadaan. Tidak lengah, tidak goyah, tidak sadar dan akhirnya kita menjadi korban. Kita berjaga di waktu yang salah, dia datang di waktu yang lain. Kita berjaga siang, dia datang malam. Kita berjaga malam, dia datang siang. Kita berjaga siang dan malam, dia datang pagi. Karena itu yang paling penting, yang mungkin yang bisa menolong kita agar tidak mengalami musibah itu adalah berjaga setiap saat. Mempergunakan waktu yang ada, pagi, bahkan dari subuh seperti sekarang, bahkan sampai kembali tengah malam. Menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena mungkin bisa saja di siang hari, di pagi hari kita masih sadar. Di pagi hari kita masih bisa melakukan yang baik. Tetapi siang ataupun malam hari selalu ada potensi untuk kita melakukan hal yang tidak benar. Kita waspada di pagi hari, tapi bisa saja siang dan malam hari kita menjadi lengah dan akhirnya kita bisa terjatuh. Hari ini kita diingatkan kembali. Bagaimana cara berwaspada? Mari menggunakan hari-hari ini. Mari menggunakan waktu-waktu yang masih Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kapan yang pasti dia datang. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa berwaspada? Mengenakan perlengkapan rohani. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18. Itu sungguh menjelaskan akhirnya, ayat yang ke-10 akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada banyak hal yang dijelaskan di situ. Bagaimana agar kita bisa berjaga, agar kita bisa menjaga diri kita, agar kita bisa waspada dan siaga di tengah situasi saat ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tetap siap dan tidak lengah. Mengenakan perlengkapan rohani. Hanya itu kekuatan terbesar kita. Bapak Ibu, iblis akan terus bekerja. Iblis akan terus bekerja dengan segala cara, melemahkan kita, menghancurkan kita. Dia akan selalu bekerja bahkan sampai pada akhir zaman. Kita lihat ilustrasi tentang lalang dan gandum. Pada akhirnya si lalang akan dicabut, bukan tetapi pada saat panen tiba. Jadi kita dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada, selalu menghadapi godaan, tantangan, dan setiap hal yang bisa mungkin membuat kita jatuh, membuat kita gagal. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan rohani, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Kita bisa baca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Karena ada kalanya kita akan jatuh. Setiap kita, sekuat apapun, sehebat apapun, punya potensi untuk jatuh. Hari ini kita diingatkan kembali, mari kenakan seluruh senjata Allah. Mari kembali menguatkan diri kita, bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan kekuatan kuasa Allah. Dan percayalah, kita dimampukan kembali
untuk bangkit dan memenangkan setiap pertarungan yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi begitu banyak hal buruk dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak lagi waspada dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan, ada perlengkapan senjata Allah yang bisa kita pakai. Ada perlengkapan senjata Allah yang bisa kita gunakan agar kita menjadi kuat melawan setiap hal, melawan kekuatan iblis yang mungkin datang untuk menghancurkan kehidupan kita. Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin, hanya mungkin jika Tuhan yang menolong kita. Akhirnya masih dalam situasi sulit saat ini, setiap kita punya potensi untuk jatuh. Dalam situasi saat ini ada godaan, begitu banyak godaan yang membuat kita gagal dalam perjalanan mengiring Tuhan. Mari tetap waspada, berjaga-jaga, agar tidak menyesal di kemudian hari. Agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Karena menyesal kemudian tiada berguna. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari bersama kita memberikan persembahan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 60, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita masuk dalam pelayanan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk lawatan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang sederhana ini, biarlah Engkau tolong kami untuk mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya dalam situasi sulit saat ini, mungkin ada begitu banyak godaan yang membuat kami gagal dan jatuh. Tapi kami mau belajar memperhatikan cara hidup kami. Kami mau belajar untuk menggunakan setiap hari yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berusaha untuk menjaga hidup kami. Kami berusaha untuk mengisi hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi kami dengan sesuatu yang berguna. Dan terlebih kami mau belajar, kami mau terus bertekun menggunakan seluruh senjata Allah untuk melawan setiap tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kami. Tidak mudah ya Tuhan, tapi kami percaya dengan kekuatan dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri, memampukan kami, menolong kami melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini ya Tuhan, kami masih berdoa, menyerahkan untuk keadaan dunia ini. Situasi yang bahkan mungkin belum membaik sampai saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang indah bagi bumi ini. Kami percaya ada banyak hal baik yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan umat manusia. Melalui setiap proses yang terjadi saat ini,
ada hal indah yang sudah Tuhan persiapkan. Secara khusus untuk bangsa kami ya Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan seluruh pemerintah kami, para pemimpin bangsa kami. Tuhan pakai mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, menjamah mereka, menolong mereka, supaya setiap keputusan apapun yang mereka ambil boleh mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya. Secara khusus untuk Banyuwangi ya Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin kami. Kami menyerahkan mereka semua yang harus mengambil begitu banyak keputusan di tengah situasi saat ini. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan marifat-Mu bagi mereka. Dan biarlah semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka putuskan hanya untuk kebaikan rakyat semata. Kami berdoa untuk tenaga medis, kami berdoa untuk para relawan, kami berdoa untuk mereka semua yang boleh turut ambil bagian untuk menghentikan proses pemutus mata rantaian, memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Para ilmuwan yang mungkin masih mencari vaksin sampai saat ini, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Dan biarlah semua pekerjaan mereka, semua penelitian, bahkan apapun yang dikerjakan, boleh mendatangkan hasil yang memuaskan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang masih terus berjaga untuk keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang masih harus terus melayani dalam situasi seperti ini. Tuhan berikan kami kekuatan, lindungi kami, jaga kami dari setiap hal yang akan mencelakakan kami atau yang akan membuat kami tidak lagi bisa melayani. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang masih sampai hari ini harus tetap melayani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mungkin karena situasi saat ini harus kehilangan pekerjaan. Mereka yang harus kehilangan keluarga, mereka yang kehilangan anggota keluarga, mereka yang harus kehilangan banyak hal karena situasi pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan hiburkan mereka. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin terpapar virus ini. Tuhan, pemulihan yang sempurna akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Mulai makanan, minuman, obat-obatan, bahkan setiap terapi yang mereka jalankan saat ini. Kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib. Engkau sendiri akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk secara khusus untuk GKJW Jemaat Banyuwangi. Tuhan, warga jemaat di tempat ini dengan segala pergumulan yang ada, dengan segala keluh kesah yang ada, dengan segala hal yang menjadi beban kehidupan kami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kami, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti ibadah doa pagi saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, apapun yang menjadi doa-doa kami saat ini, kami naikkan hanya kepadamu, dan kami percaya Engkau akan memberi jawaban yang terbaik seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan, seberapapun yang mampu kami berikan, biarlah itu boleh menjadi alat untuk pelayanan di tempat ini dan juga bahkan sampai ke seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa pagi, masuk dalam kehidupan kita khususnya sepanjang hari ini dengan kekuatan, dengan keyakinan bahwa memang kita tidak tahu apa yang terjadi bahkan 5 menit ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, tangan kita, saat tangan kita dipegang oleh Tuhan, maka Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tak ku tahu kan hari esok, pelengkap Kidung Jemaat 241 baitnya yang pertama. Namun
akan melanjutkan kehidupan kita, akan menjalani sepanjang hari ini dengan pertolongan dari Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, penghiburan, sukacita dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, mulai saat ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi saat ini. Tetap sehat, tetap semangat, percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita semua.